Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, selamat datang kembali di channel kami. Poligami adalah sebuah konsep yang dibolehkan dalam Islam, namun bukan tanpa syarat dan ketentuan. Ada banyak hal yang harus dipahami oleh seorang suami sebelum memutuskan untuk berpoligami. Apa saja syarat-syarat tersebut? Bagaimana cara menjalankannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Di video ini, kita akan mengupas tuntas semua syarat-syarat poligami yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi, tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Semua pasangan mendambakan pernikahan yang harmonis dan dipenuhi kasih sayang satu sama lain. Meski begitu, tidak menampik kemungkinan poligami dapat terjadi karena disebabkan alasan tertentu. Jika begitu, apa saja syarat poligami dalam Islam? Mengutip buku reinterpretasi poligami menyingkap makna, syarat, hingga hikmah poligami dalam Al-Quran oleh Abdul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan poligami, namun harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika tidak berdasar pada syarat, maka dikhawatirkan banyak orang yang sewenang-wenang melakukan poligami tersebut. Syarat poligami dalam Islam dikutip dari buku Poligami Tanya Kenapa? Oleh Hisham Muhammad Al-Syarif diterangkan bahwa bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami, maka perlu diperhatikan 3 syarat poligami dalam Islam berikut ini. Pertama, jumlah istri tidak lebih dari 4. Syarat poligami dalam Islam yang pertama adalah jumlah istri. Batas jumlah istri yang sesuai dengan syariat adalah 4. Pembahasan terkait hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangnya, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Adapun berdasarkan riwayat dari Qais bin Sabir, ia mengatakan, "Tatkala saya masuk Islam, saya mempunyai 8 istri, lalu aku melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, pilihlah 4 diantaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, Ghailan bin Salamah masuk Islam, namun ia memiliki 10 istri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya mengatakan, pilihlah 4 diantara mereka dan ceraikan selebihnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, urusan nafkah tiap istri harus terpenuhi. Seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi sang istri. Nafkah yang dimaksud adalah berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan semacamnya. Maka dari itu, seorang laki-laki baru bisa menikah jika ia dapat memenuhi nafkah istrinya kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, maka hendaklah dia menikah, karena menikah dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya berpuasa, karena puasa dapat menahan nafsu." Hadis riwayat Bukhari. Dari keterangan tersebut, sama halnya jika seorang suami ingin memiliki lebih dari 1 istri, namun kemampuan nafkahnya tidak mencukupi, maka tidak halal baginya untuk melakukan poligami, karena urusan nafkah menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, "Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya." Quran Surah An-Nisa ayat 34. Ketiga, berlaku adil terhadap para istri. Bagi siapa saja yang hendak berpoligami, maka harus siap berlaku adil kepada istri-istrinya. Menurut Muhammad Husin Al-Zahabi, adil dalam poligami berarti harus adanya persamaan saat memberi nafkah maupun waktu bersama istri satu dengan istri lainnya. Adapun menurut Mustafa Al-Sibay, keadilan juga harus berlaku dalam hal material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Jika keadilan tidak sanggup diberikan kepada lebih dari 1 istri, maka poligami tidak diperkenankan untuk dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 129 yang bunyinya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,
Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan, dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Surat An-Nisa memang lebih banyak menjelaskan tentang pernikahan. Hakikat pernikahan menurut Ahmad Sarwat M.C.M. adalah Ensiklopedia Fikih Indonesia. Pernikahan disebutkan bahwa pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Perintah untuk menikah dalam Islam bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Hal tersebut dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam Cendekia Kemenak, teman hidup dalam pernikahan seharusnya dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi." 3 atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dalam tafsir Quran Kemenak dijelaskan, andaikan kamu tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan jika kamu memilih perempuan lain yang kamu senangi 1, 2, 3, atau 4 dengan konsekuensi dapat memperlakukan istri-istri kamu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam giliran, nafkah, tempat tinggal dan hal-hal berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat itu. Tulis tafsir dalam laman Quran Kemenak. Dr. Khazamah Syari bin Hasbalah Taib dalam bukunya Adat Kebiasaan Bangsa Arab dalam pembahasan Al-Quran menyebut turunnya surat An-Nisa ayat 3 bertujuan untuk membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan masyarakat lainnya yang ketika itu tidak ada batasan. Dalam buku tersebut juga dijelaskan surat An-Nisa ayat 3 membatasi jumlah maksimal istri hanya 4 dari jumlah yang tak terhingga sebelumnya, bukan menganjurkan menambah istri dari 1 hingga 4 perempuan. Surat An-Nisa ayat 3 juga dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan, bukan perintah untuk berpoligami sebagaimana keterangan Syekh M. Qudari. Di kalangan masyarakat Arab zaman itu, tidak ada batasan terkait bilangan istri. Seorang pria Arab zaman itu dapat beristri 10 perempuan, sehingga Al-Quran menetapkan batas moderat. Lalu Al-Quran membolehkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berlaku zalim dalam memperlakukan istrinya, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai syarat-syarat poligami dalam Islam dan membantu para suami untuk menjalankan ibadah ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.